Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Selamat berhari Minggu bersama dengan keluarga dan orang-orang yang Anda cintai. Hari ini saya mengajak Anda semua untuk kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Di seberang danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapakulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga, yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam Injil pada hari ini kita mendengar Yesus berkata kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Sabda ini secara nyata hadir dalam gereja melalui Ekaristi Kudus. Tuhan menawarkan kepada kita untuk datang kepadanya. "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi." Bukan berarti kita datang kepada Tuhan lalu semua pergumulan dan persoalan serta sakit penyakit kita hilang. Tidak. Kita datang selalu kepadanya. Dia memberikan tawaran kepada kita agar kita memperoleh kedamaian, ketenangan dalam kehidupan kita. Agar kita memperoleh kekuatan dalam menghadapi setiap badai, pergumulan, persoalan, sakit, penyakit dalam kehidupan kita masing-masing. Dia adalah roti hidup yang datang dari surga. Dia memberikan kehidupan kepada Anda dan saya. Maka pertanyaan buat kita renungkan, apakah kita merindukan, sungguh-sungguh merindukan untuk menerima tubuh dan darah Kristus yang merupakan sungguh-sungguh roti dari surga dan anggur yang merupakan sungguh-sungguh darah Kristus? Apakah kita rindu untuk menerimanya? Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih,
Tuhan Yesus memberikan seluruh dirinya sebagai makanan dan minuman rohani yang membawa umat kepada kehidupan yang kekal. Namun seperti orang banyak yang mencari Yesus karena kenyang akan roti duniawi, kita juga sering datang mencari Yesus demi kebutuhan duniawi. Kadang ketika kita mengalami kesulitan baru kita lari datang kepada Tuhan. Kadang kita mengalami persoalan pergumulan baru kita datang kepada Tuhan. Maka pertanyaan buat kita renungkan. Apakah dengan ikhlas hati kita mau datang kepada Tuhan setiap hari dengan komitmen yang kita buat Bapak Ibu, agar kita diteguhkan sekalipun beban kita berat, agar kita dikenyangkan dengan roti hidup itu. Kadang kita lupa, kadang kita terseret oleh tawaran-tawaran duniawi, tawaran-tawaran yang kadang membawa kita semakin jauh dari roti hidup itu sendiri. Maka mari kita berjuang dalam kehidupan kita. Kita ikut perayaan Ekaristi. Bukan karena kita merindukan, kadang bukan karena kita merindukan roti surgawi. Tetapi karena kita hanya melakukan rutinitas kita sebagai umat beragama. Kalau saya tidak pergi ke gereja nanti orang ngomong. Nanti saya ketika membutuhkan untuk menyelesaikan ini itu dipersulit. Jadi saya harus ke gereja. Maka kembali, apakah saya pergi ke gereja itu karena keikhlasan hati? Lahir bahwa saya membutuhkan Dia. Bahwa Dia sangat merindukan saya dalam kehidupan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Seperti yang diungkapkan orang membenci apa yang tidak mereka pahami. Banyak umat kurang mencintai Ekaristi karena mereka tidak paham akan apa itu Ekaristi. Andai saja kita memahami bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus untuk memberikan tubuh dan darahnya, kita akan mempertaruhkan hidup kita untuk hadir dimanapun Ekaristi itu dirayakan. Semakin kita mengenal Kristus yang hadir dalam Ekaristi Kudus, semakin kita mampu berjuang untuk mengalahkan semua keinginan-keinginan yang lain. Kadang kita itu hari Minggu sekali, dalam satu minggu sekali kita terima tubuh dan darah Kristus. Jangan sampai kita diseret oleh keinginan-keinginan yang lain. Kita utamakan dulu, pergi ke gereja cuma 1,5 jam. Kita menerima tubuh Kristus sebagai bekal kekuatan dalam kehidupan kita. Ingat firman Tuhan hari ini, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dengan mendengar firman Tuhan, kita dikenyangkan selalu. Kita dipuaskan selalu dahaga-dahaga kita, kekeringan-kekeringan kita. Bahwa kita tidak berjalan sendiri. Bahwa Dia Allah yang sungguh menemani kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Tuhan mengundang Anda dan saya. Dia mengingatkan kepada kita hari ini bahwa Dia adalah roti hidup. Maka kita harus datang, Bapak Ibu. Roti yang memberi kita kekuatan. Roti yang mengantar kita untuk sampai kepada kehidupan abadi di surga. Mari kita tetap haus. Kita tetap lapar akan tubuh dan darah Kristus, agar kita selalu datang kepada Tuhan. Kita selalu menerima tubuh dan darah Kristus, agar apapun situasi yang kita hadapi, kita tetap diteguhkan iman kita. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur atas rahmat berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami semua sampai saat ini. Tuhan, ampuni semua dosa-dosa kami. Berikanlah kami berkat-berkat yang kami butuhkan dalam kehidupan kami masing-masing. Berkatilah orang-orang yang saat ini sedang mengalami krisis dalam mengikuti Engkau. Orang-orang yang saat ini sedang mengalami pergumulan dan beban yang berat dalam kehidupan mereka. Agar mereka selalu datang kepadamu Tuhan sebagai roti hidup yang akan selalu membantu mereka dalam menyelesaikan segala pergumulan hidup mereka. Hanya Engkau sumber kekuatan kami. Tuhan, tinggallah bersama-sama dengan kami. Kami puji Engkau Bapa,
kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.